Baiklah, di sini kita akan membahas tentang teori semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika ialah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Ada yang tahu apa itu tanda? Ya, tanda merupakan perangkat yang dipakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini di tengah-tengah masyarakat dan bersama-sama masyarakat. Jadi teori semiotika ini memiliki dua tokoh semiotika. Yang pertama itu bapak linguistik ya. Ada yang tahu siapa bapak linguistik kita? Ferdinand de Saussure. Dan yang kedua itu Charles Sanders Peirce ya. Kedua tokoh ini memiliki perbedaan pembahasan ya dalam teori semiotika. Kalau bapak Ferdinand de Saussure itu dia membahas tentang penanda dan petanda. Sedangkan Peirce ini tadi dia membahas tentang ikon, indeks dan simbol. Oke, di sini kita bahas satu-satu ya tentang Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini tadi membahas tentang penanda dan petanda. Penanda itu apa? Petanda itu apa? Penanda itu lambang bunyi sesuatu yang bersifat materialistik atau dia bisa diinderakan gitu. Sedangkan petanda itu pemahaman, konsep pikiran, konsep makna dari penanda tadi. Misalnya ibu sebagai penanda. Apa petandanya ibu itu? Nah, yang makna dari ibu itu tuh apa gitu? Ibu itu orang yang melahirkan kita gitu ya. Terus misalnya kayak misalnya dia punya 5 kelopak gitu. Terus ada kuning-kuning, warna kuning di tengah-tengah kelopaknya itu apa? Kita bisa tahu apa makna dari yang gambar atau yang saya bilang tadi. Itu bisa dimaknai kalau itu tuh sebagai bunga apa? Bunga Kamboja. Kan bunga Kamboja tuh kuning di tengahnya memiliki 5 kelopak. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke tokoh Charles Sanders Peirce yang menjelaskan atau dia tuh membahas tentang ikon, simbol dan indeks. Apa itu ya, ikon? Ikon itu ialah tanda yang menyerupai benda yang diwakilinya. Contohnya peta, lukisan atau misalnya gini, kota Jakarta. Apa sih ikonnya? Ikon kota Jakarta itu adalah Monas. Yang bisa kita tahu itu Monas. Jadi kita tahu Monas itu merupakan ikonnya Jakarta. Lanjut kita ke indeks. Apa sih indeks itu? Indeks itu adalah suatu benda yang mempunyai kedekatan atau keterkaitan dengan apa yang diwakilinya, atau dia memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya ketukan pintu itu kita tahu kalau itu misalnya, atau itu kan pertanda adanya tamu atau kedatangan tamu gitu. Terus ada lagi contohnya apa? Contohnya itu asap. Ada asap berarti ada api. Ada darah. Itu darah tuh karena apa? Karena luka. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Sebabnya luka, akibatnya berdarah gitu. Sebabnya api, akibatnya asap gitu. Lanjut kita ke simbol. Simbol itu apa simbol itu? Simbol itu merupakan suatu tanda yang hubungan tanda dan denotasinya bersifat arbitrer sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu. Jadi dia tuh konvensional, dia tuh harus disepakati bersama atau secara umum gitu. Misalnya itu mengangguk. Kalau di Indonesia mengangguk itu artinya setuju gitu. Baru kayak acara-acara adat, misalnya ada acara adat kayak misalnya udah balik diapain gitu, dibuat acara adat apa. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya minta maaf. Selanjutnya saya akan membahas tentang atau saya akan mengkaji suatu karya sastra menggunakan teori semiotik, yaitu indeks, simbol dan ikon. Nah, simbol, indeks dan ikon ini yang dibahas atau yang disampaikan oleh siapa? Oleh Charles Sanders Peirce. Baiklah, di sini saya akan membedah karya sastra menggunakan teori semiotika dan 3 konsep Charles Sanders Peirce, yaitu indeks, simbol dan ikon. Oke, di sini saya membedah puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Jadi kita bisa lihat di atas ya. Apa isi dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Oke.
kita tadi membedah teori semiotika menggunakan 3 konsep Charles Sanders-Peirce. Di sini saya melihat ikon itu terletak pada kalimat atau pada judulnya Hujan Bulan Juni. Nah, itu merupakan ikon dari puisi tersebut. Karena apa? Karena larik tersebut memiliki tanda hubungan dengan larik lainnya. Itu ikonnya ya. Nah, lanjut kita ke simbol. Gimana sih simbol dalam puisi ini gitu kan? Nah, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu termasuk dalam simbol dalam puisi tersebut. Kata rintik itu artinya hujan kecil atau gerimis. Nah, dia tuh memiliki simbol bahwa rindunya bagai air hujan gerimis yang datang. Kalau indeks itu memiliki hubungan sebab akibat tadi kan. Nah, di sini saya lihat indeksnya itu terdapat pada baris atau pada bait kedua. Nah, di baris dari hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya. Jadi sebab dari hujan bulan Juni akibatnya dihapusnya jejak-jejak kakinya. Oke, baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf karena saya masih lagi dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.